Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa afdhalus salati wa atammu taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين باب التوبة حديث الثالث قال وعن أبي حمزة أنس بن مالك الأنصاري خادم رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم سقط على بعيره وقد أضله في أرض فلات متفق عليه. في رواية لمسلم لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلات فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها وقد أيس من راحلته فبينما هو كذلك إذ هو بها قائمة عنده فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح. Hadisnya وعن أبي حمزة أنس بن مالك dari Abi Hamzah yaitu Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu khadimi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yang selalu melayani Rasulullah SAW, membantu Rasulullah, khidmah kepada Rasulullah radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda lallahu afrahu bi taubati abdihi min ahadikum, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala lebih gembira, lebih senang dengan taubatnya salah satu hambanya. Min ahadikum saqata ala ba'irihi, Allah Subhanahu wa taala lebih senang daripada salah satu kalian yang menemukan untanya. Saqata alaihi. Nah, saqata alaihi artinya mendapatkan, menemukan. Beda dengan saqata anhu, jatuh. Saqata anhu artinya jatuh dari unta. Saqata alaihi artinya bisa, artinya jatuh di atasnya. Nah, tapi artinya juga itu kan menemukan dia. Saqata ala ba'irihi wa qad adallahu, artinya mendapatkan untanya setelah dia hilang, setelah orang itu menghilangkan atau hilang kuda itu untanya. Fi ardi falatin, di tempat-tempat atau tanah itu yang luas. Artinya untanya itu kan kabur. Kemana dia lari untanya, dia hilang. Karena itu, karena dia di tanah yang luas, lapangan yang luas, tidak ada makanan, tidak ada minuman, tiba-tiba ketemu dengan apa? Dengan untanya. Dia senang. Kenapa? Karena dia merasa hidup lagi. Karena sebelumnya sudah putus asa apa? Itu semua bekal-bekalnya itu di atas unta. Wa fi riwayat Muslim, riwayat Imam Muslim radhiyallahu taala anhu, lallahu ashaddu farahan bi taubati 'abdihi hina yatubu ilaih, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala lebih gembira dengan taubatnya salah satu hambanya. Hina yatubu ilaihi, ketika hamba itu kan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Min ahadikum, daripada salah satu kalian, kana ala rahilatihi bi ardi falatin, salah satu kalian itu ketika dia menaiki atau mengendarai kendaraannya di lapangan yang luas, seperti padang basir atau tempat-tempat yang tidak ada, di situ tidak ada makanan, tidak ada minuman, tidak ada airnya. Fanfalatat minhu, maka terlepas untanya. Kendaraan itu kan lepas, lari. Wa 'alaiha ta'amuhu wa syarabuhu, sedangkan di atas kendaraan itu kan ada makanannya, ada minumannya semua. Fa aisa minha, maka dia cari-cari sampai putus asa, nggak ada, nggak ketemu.
Karena sudah dia putus asa, sudah capek mencarikan kendaraan itu, untanya atau kudanya tidak ketemu. Fa'ata syajaratan, maka dia merasa capek, datang ke sebuah pohon. Fattaja'a fi dhilliha, tidur di bawahnya itu, istirahat. Artinya apa? Sudah. Nunggu apa? Ya nunggu apa yang terjadi. Sudah tidak ada makanan, tidak ada minuman. Tempat ini tempat yang kosong, tidak ada yang bisa dimakan atau tidak bisa diminum. Fattaja'a fi dhilliha, maka dia itu berbaring di bawah bayangan teduhan, berteduh di bawahnya pohon itu. Wa qad aisa min rahilatihi, sedangkan dia sudah putus asa dari kendaraannya. Kenapa? Karena dia sudah mencari kendaraannya di mana-mana enggak ketemu. Fa bainama huwa kadzalik, maka ketika orangnya itu kan dalam keadaan seperti itu, dia tidur atau berbaring di bawah pohon itu, idh huwa biha qa'imatan indahu, tiba-tiba kendaraannya itu kan berdiri di depannya. Padahal dia sudah cari di mana-mana enggak ketemu. Pak, tiba-tiba itu kan datang. Maka karena dia senang, karena dia gembira, fa akhadha bi khitamiha, maka dia pegang talinya, tali ikatannya itu. Thumma qala min shiddatil farah, karena dia semakin dia senang, dia gembira. Kenapa? Dia merasa hidup, ada kehidupan lagi. Kenapa? Karena ada sebabnya kehidupan, ada makanan, ada minuman. Maka karena dia sangat gembira, sangat senang, maka dia mengatakan, dia doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi dia keliru dalam doanya. Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Wahai Tuhanku, Engkau adalah budak saya dan saya Tuhanmu. Dia lidahnya itu kan keliru, lidahnya itu kan terbalik. Mau apa? Mau mengatakan Allahumma anta rabbi wa ana abduk. Tapi dia salah. Tapi Allah Subhanahu wa taala maafkan dia. Kenapa? Karena dia tidak sengaja mengatakan seperti itu. Karena dia saking senang, gembira dia mendapat untanya, akhirnya dia apa? Dia mengucapkan seperti itu, walaupun dia salah, tapi tetap Allah Subhanahu wa taala maafkan dia. Akhta'a min syiddatil farah. Dia salah, dia keliru dalam ucapannya itu, doanya, karena semakin apa? Senang. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala, gimana itu? Kamu melihat ada orang yang sudah putus asa dari semua sebab kehidupan, tiba-tiba dapat. Apa yang kamu rasakan? Senang, senang sekali, senang banget. Allah Subhanahu wa taala lebih senang ketika hambanya itu kan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, taubat. Allah Subhanahu wa taala menunggu hambanya itu kan taubat. Nunggu kapan? Karena itu setiap hari diberikan kesempatan lagi. Kesempatan. Setiap hari itu adalah kesempatan baru. Orang yang orangnya baik tapi amalannya masih sedikit, kesempatan ini, hari ini adalah kesempatan baru untuk kamu apa? Menambah kebaikan. Orang yang tidak baik, banyak kesalahannya, hari ini adalah kesempatan baru supaya kamu itu kan bisa taubat. Tapi ada sebagian sudah selesai kesempatan dia itu semuanya. Ketika tidur tidak bangun. Sudah tidak ada kesempatan lagi. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala senang. Allah Subhanahu wa taala gembira ketika ada hambanya itu, salah satu hambanya itu kan yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, taubat. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala tidak mau menghancurkan manusia atau menyiksa hambanya. Karena itu Allah Subhanahu wa taala membantu manusia dengan semua caranya.
diutus para anbiya, para rasul untuk apa? Untuk mengingatkan mereka. Ingatlah, kamu adalah hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kamu melakukan ini, kamu akan selamat. Juga kewajiban yang Allah Subhanahu wa ta'ala wajibkan kepada manusia itu tidak begitu banyak. Cukup dalam satu hari salat 5 waktu aja, 5 kali aja. Setelah itu terserah kamu mau senang, mau kerja, mau main, mau apa ya itu. Larangan juga tidak begitu banyak. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah SWT halalkan jual beli, terserah jual beli gimana silahkan. Mau jual beli mahal murah terserah. Hindari apa? Riba. Udah selesai situ. Tapi masih ada manusia itu yang tidak mau taat. Masih orang itu kan masih ikut hawa nafsunya. Allah SWT menunggu orang ini kapan dia taubat, kapan dia taubat, kapan dia taubat. Ketika orangnya taubat, Allah SWT senang. Salah satu hambanya itu kan kembali kepada Allah. Ingat sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu, kalau kita membaca dalam hadits-hadits qudsi, haditsnya Rasulullah tentang taubatnya orang, tentang luas pemaafnya Allah Subhanahu wa ta'ala, ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala luas banget, luas sekali. Supaya apa? Orang yang maksiat itu kan tidak putus asa. Qul ya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a." Semuanya Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa semuanya. Dalam Al-Qur'an, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi." Hanya dosa yang tidak dimaafkan, tidak diampuni itu kan syirik. Selain itu bisa dimaafkan. Tinggal apa? Tinggal kamu orangnya itu kan taubat, datang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kembali. Maka Rasulullah SAW menjelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala senang sekali ketika ada hamba itu yang taubat, yang kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala senang dengan hambanya itu yang selalu taubat, selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Katanya lughatul hadis, lallahi jawabun li qasamin muqaddar taqdiruhu wallahi lallahu afrahu ay ashaddu farahan. Wallahi lallahu, artinya itu kan jawab untuk apa? Sumpah yang sebelumnya yang ditakdirkan. Afrahu ay ashaddu farahan, Allah SWT lebih senang, lebih gembira. Wal farahu bin nisbati lil insan as-surur wa ladzatul qalbi bi naili ma yashtahi. Gembira kalau hanya dinisbahkan ke manusia, sifatnya manusia itu apa? As-surur, kegembiraan. Wa ladzatul qalbi, kesenangan yang kamu merasakan dalam hati. Ketika kamu mendapat apa yang kamu senang. Binaili ma yastahi. Kamu mendapat sesuatu yang kamu suka, senang. Itu namanya apa? Namanya al-farahu. Orang ini apa? Farhan. Orang yang gembira, farhan. Senang. Hal anta farhan? Kamu gembira? Itu artinya ada nampaknya itu. Kita lihat orangnya itu kan senang, wajahnya bersinar gimana ini. Kenapa? Karena dia merasa dalam hati itu kan senang. Itu kalau dinisbahkan ke manusia. Wa binisbati lillahi ta'ala fal farahu sifatun min sifatihi ta'ala taliqu bi jalalihi wa kamalihi wa laysat ka farahil makhluqin. Kalau dinisbahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itu sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala sesuai dengan apa? Kemuliaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan artinya merasa senang dalam hati. Nah, itu manusia. Apa? Iya, berarti namanya apa? Kalau perubahan makhluk itu kan tidak bisa tentang sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak
apa senang terus sedih itu enggak. Saqata ala ba'irihi ay athara alaihi wa sadafahu min ghairi qasdin. Dia menemukan untanya, terus mendapat untanya tidak sengaja. Kenapa? Karena dia mencari, tiba-tiba itu kan ketemu. Adallahu dhayya'ahu, hilang. Falatin bi ardi falatin. Ardun wasi'atun la nabata fiha wala ma'. Tanah yang tidak ada tumbuh-tumbuhannya, tidak ada airnya. Ar-rahilatu ma yarkabuhu al-musafiru min naqatin aw ghairiha. Apa yang dikendarai seorang itu yang dalam perjalanan, baik itu kan unta atau yang lain. Wal khitam, qala fi nihayati khitamul ba'ir, tali ikatan unta. Bi khitamiha, namanya khitam. Kalau itu untuk unta, ikatan unta, tali itu namanya apa? Khitam. Tapi kalau untuk kuda, namanya lijam. Nah, lijamihi. Tak biasa, itu bedanya apa? Khitam sama lijam. Khitam itu tali yang diikat di hidungnya. Kan namanya apa? Khitam. Di hidungnya biasanya itu kan ada di hidung. Seperti apa? Sapi, ya. Namanya apa? Khitam. Tapi kalau lijam itu di mulutnya. Kambing biasanya nggak ada. Karena iya. Kalau kambing itu kan biasa nggak diikat. Biasanya nggak di. Di Indonesia itu ayam diikat juga. Kenapa? Karena kalau ayam itu apa kambing itu kan nurut. Nurut. Beda kalau unta kan besar. Sapi kan perlu apa? Ya, perlu ada tali itu yang menjadikan hewan itu kan manut. Nah. Iya, karena itu kan ketika ditarik orangnya itu kan hewannya ikut. Kalau kambing dibawa aja terus. Qala fi nihayati khitamul ba'iri an yu'khadha hablun min lifin aw sha'arin aw kuttanin fayuj'alu fi ahadi tarafayhi hilqatun thumma yushaddu fihi at-taraf al-akhar hatta yasiru kal halaqati thumma yuqalladu al-ba'iru thumma yuthna ala mikhtamihi wal khatmu min kulli dabbatin muqaddimatul anfi wal fam. Yang di depan apa mukanya hewan, baik itu kan hidungnya atau mulutnya. Afadal hadits, faedah yang kita ambil dari hadisnya yang tadi. Rahmatullahi taala bi'ibadihi biqabuli taubatihim. Rahmatnya Allah Subhanahu wa taala dengan hambanya dengan apa? Allah Subhanahu wa taala merahmati hambanya dengan apa? Menerima taubat-taubat mereka. Taubatnya itu. Allah Subhanahu wa taala menerima taubatnya. Karena itu Allah Subhanahu wa taala sifatnya itu Ar-Rahmanur Rahim. Nah, Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmatnya, artinya menerima taubat hambanya. Ketika salah satu hambanya Allah Subhanahu wa taala taubat, karena Allah Subhanahu wa taala kasih sayang kepada hambanya, Allah Subhanahu wa taala menerima taubat. Dalam keadaan apapun itu, taubat ya Allah Subhanahu wa taala terima. Wa hubbuhu iyyahum. Qala ta'ala innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah Subhanahu wa taala mencintai hamba-hambanya yang taubat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, innallaha yuhibbut tawwabin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang bertaubat. Wa yuhibbul mutatahhirin, mencintai orang itu kan yang suka suci, selalu menjaga kesucian dirinya. Yang kedua, at-targhibu bit-taubati wal hathu 'alaiha. Rasulullah SAW menyebutkan hadis ini untuk apa? Untuk selalu
mengajak umatnya itu untuk taubat, mendorong umatnya itu kan sebagai apa? Sebagai orang itu kan selalu bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Supaya orang itu kan banyak taubat. Yang ketiga, adamul muakhadhati fil khata'i ghairil muta'ammad. Kalau ada kesalahan yang tidak sengaja, maka Allah Subhanahu wa taala tidak menganggap kesalahan itu. Tidak ada tanggapan untuk apa? Untuk perbuatan atau ucapan-ucapan yang keliru, kesalahan itu karena tidak sengaja. Dalam hadis Rasulullah SAW, Inna Allah tajawaza li an ummati al-khata'a wan nisyana wa mastukrihu alaih. Allah Subhanahu wa taala memaafkan umatnya Nabi Muhammad SAW dalam apa? Kesalahan. Khata', salah, tidak sengaja. Wan nisyan, lupa sesuatu. Salat, orangnya itu kan lupa salat. Kenapa? Karena dia kerja fokus dengan hal-hal yang lain sampai keluar waktu salat. Itu dosa, tapi tidak dihitung orangnya berdosa. Berarti dimaafkan dosanya. Wa mastukrihu alaih, apa yang dipaksa, itu tidak ada dosanya. Kemudian faedah yang berikutnya, al-iqtida'u bin Nabi SAW fi at-ta'lim bidharbil mathali li taqribil ma'na wa ziyadatil idah. Artinya Rasulullah SAW ketika mau memberikan contoh atau memberikan sahabatnya itu Rasulullah SAW belajaran, mungkin belajaran ini agak sulit difaham, maka sering Rasulullah SAW memberikan apa? Contohnya. Gimana orang itu ketika dia hilang kendaraannya, dalam kendaraan itu ada makanan, ada minumannya, semuanya, kebutuhan dia itu semuanya di atas kendaraan itu. Terus dia di tempat yang sepi, tidak ada orang, tidak ada makanan, tidak ada minuman sama sekali. Apa dia merasakan di waktu itu? Ya putus asa ini, orangnya apa? Hanya nunggu Israel aja, nunggu mati. Kenapa? Gak ada orang. Tanahnya itu kan luas, kamu nggak bisa melanjutkan perjalanan jalan kaki aja, nggak bisa. Bisa, tapi hanya bisa 1 hari, 2 hari itu mati. Kenapa? Karena kamu kehilangan kendaraan. Berarti ada orang dalam keadaan seperti itu. Gimana ketika dia tiba-tiba itu kan ketemu dengan kendaraannya? Gimana itu kan kegembiraan orang itu? Gimana gembiranya, gimana orangnya? Dia senang sekali. Kenapa? Karena dia menemukan sebab kehidupan dia. Melihat orang ini gimana gembiranya, ya Allah Subhanahu wa taala lebih gembira daripada orang ini. Ketika ada salah satu hambanya Allah Subhanahu wa taala taubat, datang kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba kalau orang itu kan hilang anaknya, cari di mana anaknya itu hilang, dicari terus 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, sampai keluarganya itu kan putus asa, udah nggak mana, nggak tahu orang itu kan hidup, orangnya mati gimana. Setahun 2 tahun tiba-tiba anaknya datang untuk pintunya. Gimana perasaan ibunya? Gembira. Kenapa? Karena ibunya sudah putus asa itu. Maka suatu hari Rasulullah SAW dalam perang, setelah selesai, Rasul itu melihat ada seorang ibu gerak itu mencari ke sini kemari, itu kan muter. Dalam keadaan itu kan takut. Rasulullah melihat keadaan perempuan seperti itu. Mencari apa? Ternyata mencari anaknya, anak kecil. Katanya ketika menemukan anaknya, langsung anaknya itu kan dipeluk, itu kuat. Maka Rasulullah itu tanya sama sahabat, menurut kalian perempuan ini ketika sudah menemukan anaknya, perempuan ini kan bisa lempar anaknya itu kan ke api. Dia dalam keadaan mencari seperti itu. Ketika menemukan anaknya itu apa?
bisa dilempar ke api sana. Sahabatnya maksudnya. Tak bisa ya. Dia mencari anaknya hanya karena anaknya hilang saja, itu hampir perempuan itu kan gila. Nggak bisa itu, ketika ditemukan langsung di Maka Rasulullah SAW bersabda dalam hatinya, "Lallahu arhamu bi'abdihi min hadihi biwaladiha." Allah Subhanahu wa taala lebih rahmatnya, Allah Subhanahu wa taala lebih daripada perempuan ini. Berarti Allah Subhanahu wa taala tidak mau menyiksa itu hambanya itu semuanya, nah. Tapi hambanya itu yang tidak mau taubat, tidak mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan manusia ini kan semua alasan untuk taubat. Ya taubat. Diberikan semua kesempatan. Taubat tidak ada syaratnya. Ketika mau taubat, taubat. Allah SWT mengampuni dosa kamu itu semua. Tidak ada harus, kalau kamu mau taubat harus kamu menyiksa diri kamu sendiri, harus nah, datang taubat langsung sama Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosanya itu semua. Apa kesalahan kamu? Semuanya terhapus. Bukan hanya situ itu aja. Dosanya dihapus itu, ya. Tapi kalau taubatnya benar, Allah Subhanahu wa taala mengganti dosa-dosa kamu itu, jumlahnya itu semua dijadikan kebaikan. Mana? Allah Subhanahu wa taala memberikan apa? Kesempatan seperti itu. Bukan hanya diampuni dosanya, tapi dosa itu dijadikan apa? Jumlah dosa yang kamu lakukan itu semuanya kalau kamu taubat dengan benar, Allah SWT mengubah itu. Yang namanya dosa jadi apa? Jadi pahala, dibalikkan. Allah supaya orang itu kan tertarik. Supaya orang itu kan tertarik mendapat apa? Orangnya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah sering memberikan contoh untuk sahabat supaya apa? Lebih dekat untuk faham. Maka kewajiban seorang dai atau seorang guru ketika melihat penyampaian dia ini agak sulit difaham, maka harus diberikan apa? Contoh. Contohnya gini, dibuat cerita, bikin cerita. Wah, cerita itu jangan bilang itu terjadi di zaman terjadi, apa itu ceritanya, supaya mereka itu kan paham. Karena maksudnya itu apa? Maksudnya itu disampaikan ilmu ini kepada hati orang itu, supaya orangnya paham. Bukan artinya hanya menjelaskan, dia paham atau tidak, enggak, itu kewajiban saya itu saya menyampaikan aja. Yang dengar ini paham atau tidak, itu bukan urusan saya, bukan. Nah, kamu dijadikan dai untuk apa? Untuk menyampaikan agama ini kepada hati orang. Supaya orang itu kan ketika dengar itu faham. Karena itu sering kita sebutkan itu. Bedanya dengan mufti sama da'i. Mufti memberikan hukum, jawaban pertanyaan. Hukumnya orang minum khamr itu hukumnya gini. Hukumnya orang mencuri gini. Hukumnya orang yang tinggal salat gini. Mufti hanya memberikan hukum. Hukum syariat gimana ya seperti ini. Tapi tugasnya orang da'i membawa fatwa itu juga dibentukkan dalam kehidupan dia, gimana bisa menyampaikan ini kepada jamaahnya supaya jamaah itu kan tertarik, jamaahnya itu kan kembali ke agamanya Allah Subhanahu wa taala. Orang ini tidak salat, kalau mufti orang yang tidak salat hukumnya apa? Kafir. Tapi seorang da'i, ya, dia mengambil hukum itu, tapi tidak disampaikan seperti yang disebutkan dari mufti. Nah, itu diajak orangnya dengan baik. Nah, karena itu, katanya itu pernah ditanyakan Imam Sya'rawi rahimahullah ta'ala. Ada satu orang tanya, Syekh, apa hukumnya orang yang tidak salat? Jawabannya, hukumnya itu kamu mengajak dia masjid. Dia menunggu itu, orang itu kan
nunggu orangnya bilang apa? Syekh itu bilang hukumnya kafir atau enggak. Hukumnya apa? Kamu wajib mengajak dia ke masjid. Bawa dia ke masjid. Itu hukumnya. Ya. Ya. Karena ada sebagian orang di zaman sekarang itu hanya mencari hukum itu yang menjatuhkan kewajiban. Apa? Kafir. Ya udah selesai. Alhamdulillah. Orangnya kafir, udah selesai. Bukan. Orang ini kan bukan orang kafir ini. Orangnya Islam, tapi dia tidak salat. Dia mengakui salat itu kan wajib. Dia mengakui itu salat wajib. Tapi orangnya malas. Kewajiban kita apa? Gimana kita menjadikan dia itu kan senang dengan salat. Karena itu dia bilang, itu kewajiban kamu. Hukumnya diajak masuk masjid. Datang ke orangnya ziarah, tuh, ke rumahnya, nasihati dia. Pernah kamu ngajak dia untuk apa? Untuk masjid, untuk duduk bersama, jalan-jalan, supaya orangnya dekat seperti itu. Maka Rasulullah SAW sering memberikan contoh untuk sahabatnya supaya lebih faham. Nah, jadi faham itu kan lebih mudah. Ketika Rasulullah menyampaikan sesuatu, langsung faham. Kemudian yang terakhir dari faidahnya hadis ini, jawazul qasami litta'kidi ala ma fihi faidatun wa maslahah. Sumpah. Hukumnya apa? Hukumnya makruh. Kita selalu sumpah. Demi Allah. Kenapa kamu sumpah? Tidak usah. Setiap kata itu demi Allah. Kenapa demi Allah? Wallahi, 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 wallahi. Jangan seperti itu. Maka tidak perlu kamu selalu ada sumpahnya. Selalu ada wallahi, billahi, tallahi. Jangan. Hukumnya makruh. Kecuali dalam hal-hal yang kamu butuhkan. Seperti apa? Seperti memberikan faham kepada orang ini bahwasanya hal yang saya mau bicara itu kan penting. Nah, contohnya seperti ini. Nah, demi Allah itu hal ini seperti ini. Nah, hanya supaya orang ini kan kalau saya bicara, saya bicara sama orang. Allah Subhanahu wa taala menerima taubatnya orang. Taubat. Kadang orangnya nggak memperhatikan. Boleh saya menyampaikan kepada orangnya, Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosanya. Kalau taubat, Allah menerima taubatnya. Tapi mungkin orangnya itu masih ragu-ragu. Berarti apa? Boleh saya mulai itu dengan apa? Sumpah demi Allah. Kalau kamu taubat, Allah Subhanahu wa taala menerima taubatnya. Menerima, Allah Subhanahu wa taala maafkan. Itu hanya memberi apa? Kepastian, pasti itu kan benar. Berarti orang supaya kita menghilangkan ragu-ragu itu kan dari orangnya. Maka boleh kalau hal yang ada maslahatnya itu boleh. Tapi kalau tidak ada maslahat, tidak ada faedah, hanya terjadi apa? Kebiasaan orang. Jangan, itu makruh. Selalu ada sumpahnya, selalu ada. Kenapa kamu sumpah? Ya bicara dengan biasa aja. Orangnya mau percaya, ya nggak mau ya silakan. Maka ada sebagian orang, walaupun diminta sumpahnya itu kan di depan hakim, dia nggak mau sumpah. Kenapa? Karena dia merasa itu nama Allah itu lebih mulia. Saya tidak sumpah dengan nama Allah karena sesuatu yang biasa. Ya udah, diambil sendiri aja udah. Nah, ada satu orang, dia ada masalah sama salah satu tetangganya tentang sebagian tanah yang pinggir rumahnya. Tanah ini milik siapa? Miliknya ini yang punya rumah atau milik tetangganya? Dua-duanya nggak ada buktinya. Orang ini yang benar-benar itu kan memiliki tanah. Dua-duanya itu kan dibawa ke pengadilan di depan hakim. Maka hakim itu minta sumpah. Dia bilang, saya nggak mau sumpah. Ini tanah saya benar. Kenapa? Orang ini kan pendatang.
Kenapa? Karena dia baru datang itu kan beli tanah. Tapi tanah ini bukan termasuk rumahnya atau tanahnya. Ini tanah saya. Maka diminta sumpahnya. Dia bilang, saya nggak mau sumpah. Tapi ya udah, dia ambil tanahnya, nggak masalah. Tapi saya nggak mau sumpah. Kenapa? Karena dia bilang itu, saya memuliakan Allah SWT lebih daripada tanahnya ini. Ya, silakan ambil tanahnya, nggak masalah. Saya hanya menyebut nama Allah Subhanahu wa taala karena tanah ini. Terserah dia, ambil aja. Selesai. Tidak mau sumpah, dia memuliakan nama Allah Subhanahu wa taala dari untuk apa? Untuk memuliakan nama Allah Subhanahu wa taala dia mengkorbankan tanahnya. Ada masalah, dia ambil aja. Ada sebagian orang kalau diminta sumpah, ya sumpah. Ketika ditanya, itu sumpah itu makruh itu. Dia bilang apa? Ya, saya tidak bohong. Ketika saya sumpah itu benar, itu milik saya. Saya sumpah, artinya saya berzikir kepada Allah. Katanya, dzakarna rabbana wa akhadna haqqana. Kita zikir kepada Allah terus mengambil hak kita. Dia bilang itu demi Allah. Saya menyebut nama Allah, artinya zikir. Maka tapi kalau di depannya hakim ya namanya sumpah ya harusnya hanya sumpah itu. Kalau kamu bohong berarti kan namanya sumpah palsu. Kemudian hadis yang berikutnya katanya wa an Abi Musa Abdullah bin Qais al-Asy'ari radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها رواه مسلم. Dari Abi Musa itu Abdullah bin Qais al-Asy'ari radhiyallahu anhu dari Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah Ta'ala yabsutu yadahu bil-lail. Allah Subhanahu wa Ta'ala yabsutu yadahu, artinya yabsutu yadahu, artinya membuka tangan. Tapi membuka tangan, bukan tangan seperti yang kita bilang ini. Artinya apa? Yabsutu yadahu, Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka pintu rahmatnya, membuka pintu taubatnya. Inna Allah Ta'ala yabsutu yadahu bil-laili liyatuba musi'un nahar. Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka pintu taubatnya itu di malam hari supaya orang yang berdosa di siang hari itu kan bisa taubat. Liyatuba musi'un nahar, orang yang berdosa di siang hari itu kan bisa taubat malam. Berarti masih memberikan kesempatan orangnya di siang hari itu kan berdosa, malamnya bisa taubat. Berarti ada kesempatan di malam harinya. Wa yabsutu yadahu bin nahari liyatuba musi'ul lail. Membuka pintu taubatnya itu kan di siang hari bagi orang yang berdosa di malam hari. Berarti selalu pintunya terbuka artinya. Ya, artinya itu apa? Pintu taubat itu selalu terbuka. Siang malam setiap hari pintu taubatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala terbuka untuk orang yang berdosa. Baik itu kan berdosa itu kan di siang hari, malam hari kamu bisa taubat. Berdosa malam hari, siang itu kan bisa taubat. Jadi kapan saja mau taubat itu bisa. Sampai kapan? Hatta tatlu'a asy-syamsu min maghribiha. Sampai terbit matahari dari arah barat. Dari arah mana? Barat atau timur? Hah? Kiamat itu terbit matahari dari mana? Barat. Barat, ya. Hatta tatlu'a asy-syamsu min maghribiha. Kalau timur itu kan arahnya apa? Terbit. Terbenam di mana? Barat. Kalau di Indonesia sini. Ya. Ya, terbitnya matahari itu kan sama terbenam matahari. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka pintu taubatnya.
bagi hambanya semua manusia mau taubat silakan. Tidak ada batasnya. Hanya ada yang diberikan itu ada dua. Batas taubat itu ada dua. Yang pertama sampai hari kiamat. Untuk seluruh manusia semuanya. Setiap orang ada batas sendiri. Nanti disebutkan di hadis yang berikutnya. Bahasa hadisnya katanya yabsutu yadahu. Apa artinya? Inna lillahi yadan huwa a'lamu bihaqiqatiha wa kayfiyata bastiha. Allah Subhanahu wa taala mempunyai tangan. Tapi hakikatnya tangan itu apa? Hanya yang tahu itu Allah Subhanahu wa taala. Bukan bentuk. Bukan. Hakikatnya. Hakikatnya itu apa? Tangan itu hakikatnya apa? Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Bukan bentuk. Jangan itu. Oh, punya tangan tapi bentuknya bukan. Punya tangan tapi bentuknya tak tahu. Berarti apa? Bentuknya gimana? Hakikatnya tangan itu apa? Kita nggak tahu. Kenapa? Karena satu kata ini dalam bahasa Arab itu kan namanya tangan, yad, banyak artinya. Banyak artinya dalam bahasa Arab. Punya arti ini, arti itu. Maka kita tidak boleh menentukan hanya satu arti saja. Tapi sifat itu tetap harus kita yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala punya sifat itu. Allah Subhanahu wa taala punya sifat yad. Tangan. Tapi tangan ini apa? Hakikatnya itu apa? Allahu a'lam. Kita nggak tahu. Hakikatnya itu apa? Kita nggak tahu. Nah, seperti apa? Contohnya, seperti kalau kita dengar dari haditsnya Rasulullah SAW bahwasanya malaikat Jibril alaihissalam punya sayap. Ya, kita tahu sayap ini apa? Hah? Buat burung ya? Nah. Tapi kan malaikat kita tahu itu kan dicipta dari cahaya. Apa saya? Gimana berarti apa? Apa itu sayap apa? Berarti malaikat itu kan terbang seperti burung. Hah? Atau mungkin seperti pesawat sekarang. Itu. Kan namanya. Berarti sayap itu artinya apa? Ya Allah alam. Allah kita. Kenapa? Karena kita tidak melihat. Nah, karena bentuknya malaikat kita tahu bahwasanya malaikat dicipta dari apa? Cahaya. Cahaya ini nggak bisa dibentukkan, nggak bisa bentuknya gimana, nggak bisa. Maka ketika kita bilang sayap, berarti orang itu kan apa? Berarti ada bulu-bulunya itu gimana? Nah, terus satu sayapnya itu kan apa? Menutup antara ufuk itu. Satu. Terus yang kedua di mana? Berarti ya kita tidak tahu. Ya kita yakin tuh malaikat itu ada sifatnya seperti itu. Tapi artinya gimana? Allah alam. Nah, huwa a'lamu bihaqiqatiha. Allah Subhanahu wa taala yang tahu hakikatnya, bukan bentuknya. Hakikatnya itu apa? Allah alam. Nah. Wa kaifiyata bastiha. Gimana itu kan dibuka? Allah alam. Wa yara ba'du ahli ilmi, ada sebagian ulama itu mengatakan anna hadza kinayah. Kinayah itu apa? Ya, majaz atau apa? Kata sindiran. An bastiha wa rahmatihi, an basti rahmatihi wa sa'atiha. Artinya Allah Subhanahu wa taala membuka rahmatnya, membuka pintu rahmatnya, membuka pintu taubat. Bahwasanya rahmatnya Allah Subhanahu wa taala luas. Wa fathuhi babit taubati li ibadihi. Allah Subhanahu wa taala membuka pintu taubat untuk hamba-hambanya itu semua. Boleh. Wal wajhul awwalu aslam. Pendapat yang pertama itu lebih selamat. Kenapa? Karena kalau kita mengatakan rahmat itu berarti kita menentukan satu. Boleh di situ.
Tapi mana yang lebih selamat itu? Yang pertama, katanya. Faedah yang kita ambil dari hadis ini, yang pertama, anna rahmatallahi bi'ibadihi wa afwihi anhum syamilun li jami'il azminati, fala yakhtassu biha zamanun duna zamanin, wa in kana li ba'dihha maziyatun ala ghairiha. Bahwasanya rahmatnya Allah Subhanahu wa taala dengan hambanya, maafnya Allah Subhanahu wa taala itu luas. Di semua waktu. Tidak ada waktu yang khusus. Hanya Allah Subhanahu wa taala menerima taubatnya hamba ini ketika siang atau ketika malam. Tidak. Setiap waktu Allah Subhanahu wa taala menerima taubat. Tapi ada sebagian waktu ada khususnya. Ada maziyah, keistimewaan. Seperti apa? Hari Jumat. Dari hari Jumat itu waktu terakhir dari hari Jumat. Setiap hari itu kan malamnya. Setiap malam itu malam terakhir itu apa namanya? Akhir malam itu. Bisa. Maka dicari waktu-waktu yang ada keistimewaannya. Yang kedua, al-hathu 'ala al-musara'ati fi at-taubah idza waqa'at al-ma'siyatu fi lailin aw nahar. Segera taubat ketika orang itu melakukan maksiat, baik itu kan di malam hari atau siangnya. Kalau melakukan dosa harus segera taubat, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Supaya dosa kamu itu kan terhapus. Wa atbi'is sayyi'ata al-hasanata tamhuha. Diikuti maksiat itu kan diikuti langsung, setelahnya itu kan diikuti dengan apa? Dengan taat, supaya taat itu menghapus dosa. Artinya kamu segera taubat. Kenapa? Karena kalau tidak taubat berarti masih dihitung kamu masih berdosa. Masih apa? Masih mau melanjutkan berdosa itu. Tapi kalau taubat kembali istighfar berarti sudah terputus. Taubatnya berhenti sampai sekarang. Ketika kalau mati berarti mati dalam keadaan taubat, sudah taubat. Walaupun belum laksanakan amalan-amalan yang baik, tapi kamu sudah taubat. Seperti orang yang nanti hadisnya itu yang membunuh 100 orang, belum melaksanakan apa saja itu kan dari amalan-amalan yang baik, hanya dia taubat. Ketika mati diambil malaikat rahmat. Faedah yang berikutnya, qabulut taubati mustamirrun ma dama babuha maftuhan. Menerima taubat itu selalu Allah Subhanahu wa taala menerima taubat. Selama pintu taubat itu masih terbuka. Tidak tertutup sama sekali. Wa yughlaqu babuha bi matli'is syamsi min maghribiha alladhi huwa al-alamatul kubra min alamati qiyamis sa'ah. Tertutup pintunya taubat dengan apa? Dengan terbitnya matahari dari barat. Ketika terbitnya matahari itu kan dari barat, berarti itu apa? Tanda bahwasanya itu kan sudah kiamat. Setelah itu semua manusia itu kan percaya bahwasanya itu kan ada hari kiamat. Di situ sudah nggak ada. Kepercayaan itu yang kamu percaya sudah tidak dianggap. Nah, atau yang berikutnya ini ketika orangnya itu Pak, al-ghargharah, ketika ruhnya itu sudah sampai di mana? Di tenggorokannya. Sudah. Kenapa? Karena kalau rohnya sudah di tenggorokan itu matanya sudah terbuka. Melihat itu semuanya itu kan hakikatnya. Melihat malaikat, melihat itu. Ternyata benar, sudah. Sudah selesai waktunya. Maka ketika matahari kan sudah terbit dari arah barat, sudah selesai. Berarti semua orang yang kafir itu percaya waktu itu. Wow, ternyata yuk kiamat benar. Sudah nggak ada, sudah tidak ada taubat yang diterima. Kenapa? Ya kamu punya kesempatan sebelumnya. Ya, punya kesempatan untuk taubat. Tapi sekarang sudah selesai waktunya. Kenapa? Karena di waktu itu semua orang percaya. Kenapa? Karena sudah kiamat itu sudah mulai. Nah, maka di situ tidak diterima taubatnya orang sama sekali.
Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man taba qabla an tatlu'a asy-syamsu min maghribiha taba Allahu alaihi. Dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang taubat sebelum terbit matahari dari arah barat, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan dia taubat. Allah Subhanahu wa taala menerima taubatnya. Nah, sebelum terbit matahari dari arah barat itu Allah Subhanahu wa taala menerima taubat. Lughatul hadits, taballahu alaihi ay qabila taubatahu. Allah menerima taubatnya. Afad al-hadits, faedah yang kita ambil dari hadisnya, anna Allah taala yaqbalu at-taubata min ibadihi tafaddulan minhu idza kanat mustajmi'atan li syurutiha. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menerima taubat semua hambanya. Hanya menerima taubat itu tafaddulan minhu. Artinya apa? Hanya apa? Karena apa tadi hilang katanya? Bukan. Tadi saya ingat. Karena karunia Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Nah, tafaddulan itu kan murahnya Allah Subhanahu wa taala. Bukan terpaksa, bukan namanya kewajiban. Itu hanya termasuk sifat murahnya Allah Subhanahu wa taala. Sifat rahmatnya Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya, Allah menerima taubat. Idza kanat mustajmi'atan li syurutiha, kalau taubat itu sudah terkumpul syarat-syaratnya seperti yang disebutkan di awal babnya. Wa min syurutiha, termasuk syaratnya taubat itu an taqa'a min at-ta'ibi qabla tulu'i syamsi min maghribiha. Terjadi taubat itu dari orang sebelum terbit matahari dari arah barat. Itu salah satu syaratnya, seperti syarat yang kemarin kita bahas. وقد جاء في تفسير قوله تعالى يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا أن المراد بذلك طلوع الشمس من مغربها. Disebutkan dalam Al-Quran dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, yauma ya'ti ba'du ayati rabbika, ketika suatu hari datang salah satu ayat atau tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, la yanfa'u nafsan imanuha, tidak ada manfaat imannya seorang, lam takun amanat min qabl, dia tidak beriman sebelumnya, sebelum datang ayat itu, sebelum datang tanda itu, au kasabat fi imaniha khaira, atau dia itu kan belum melaksanakan kebaikan dalam imannya yang dia iman. Artinya annal murada bidzalika tulu'us syamsi min maghribiha, tanda itu artinya ketika matahari terbit dari arah barat. Maka waktu itu sudah tidak dianggap imannya, percayanya itu kan gimana? Oh, percaya ini baru iman. Sudah. Kenapa? Ya kamu sebelumnya itu kan sudah punya kesempatan. Allah memberikan kamu kesempatan banyak, tapi kamu tidak percaya, tidak yakin. Tapi kalau sekarang sudah, semua orang itu kan pasti percaya ada hari kiamat. Kenapa? Karena sudah mulai hancur semuanya. Allahu a'lam. Saya mau tanya, ada masalah sumpah tadi, ada kata sumpah dilakukan untuk melindungi diri dari bahaya atau ancaman, boleh? Boleh. Kalau ada kebutuhan, boleh. Hukumnya boleh. Hanya hukumnya makruh kalau kita selalu dalam ucapan-ucapan itu selalu ada sumpahnya. Kenapa sumpah? Bicara aja tambah ada sumpah. Mau memastikan sesuatu, nah bicara. Orang ini kan percaya atau tidak, ya silakan ya. Kalau misalkan kayak misalkan ini ada pemilu ya, kita jadi misalkan komunitas atau di daerah kita atau ada kelompok yang maksudnya membela salah satu pihak gitu, yang kita bertentangan dengan itu tadi, kemudian kita nyoblos pihak yang lain, tapi ketika ditanya kamu nyoblos apa lah supaya aman di lingkungan itu, kita bohong gitu. Ya, yang pertama bukan masalahnya sumpah. Kita boleh
Bohong atau tidak? Kalau kita tidak bisa menghindari dengan kata-kata yang lain, itu lebih afdal. Kita apa? Kita tidak boleh bohong. Tapi boleh kita milih kata yang orangnya faham bahwasanya kita, ya benar. Nah, tapi kita tidak mengatakan seperti itu. Itu lebih afdal. Tapi kalau enggak, itu harus kita bilang iya atau tidak. Terus kalau saya bilang, oh saya tidak milih itu, nanti membahayakan diri. Boleh. Dalam keadaan darurat boleh, kalau sumpah tidak ada masalahnya. Tapi kalau bisa menghindari itu, kalau lebih afdal. Ada yang lain? Ada pertanyaan? Benar. Iya. Bukan hanya satu kali. Satu kali. Bukan artinya matahari kan apa? Terbalik sedikit. Berarti jadi terbit dari mana? Barat. Nah. Itu kalau seterusnya seperti itu, berarti barat itu jadi apa? Jadi timur. Nah, tapi artinya itu kan matahari itu kan hanya satu kali. Berarti ketika manusia itu kan nunggu subuh, masih gelap. Gelapnya terus seperti itu sampai waktu maghrib. Oh, masih gelap. Gak ada matahari. Terbit itu, matahari itu kan dari arah barat. Itu tanda kiamat itu sudah. Jadi satu hari terbit itu langsung ya? Ya. Setelahnya itu kiamat. Berarti alam ini sudah berubah mulai. Kenapa? Karena putaran matahari itu kan sudah terbalik. Bukan error itu. Error itu. Ya. Saya mau tanya di luar aja. Misalkan kita bersama laki-laki semua itu dalam satu ruangan, itu apa tetap harus menutup aurat ya? Misalnya kayak futsal atau renang gitu, tapi di satu ruangan cowok semua, itu apa tetap harus ada batas auratnya? Laki-laki perempuan itu masing-masing itu kan ada aurat. Ada aurat. Ini harus ditutup, bukan dari teman, dari keluarga juga harus tutup. Itu ada aurat. Tuh. Dari pusar sampai lutut ini harus ditutup. Di depan siapapun itu. Nah, anak kamu itu, ibu ini, saudara ini, tutup. Bukan dia bilang, itu anak saya. Ya, walaupun anak kamu. Harus ditutup. Namanya aurat, harus tutup. Tidak boleh. Laki-laki sama perempuan. Laki-laki itu kan dari pusar sampai lutut. Kalau laki-laki sama laki-laki atau sama mahramnya. Antara pusar sampai lutut ini harus ditutup. Kecuali antara suami istri. Tidak ada aurat. Tapi babak sama anaknya, adik sama kakaknya, itu sama ibunya, itu tetap namanya aurat, harus tutup. Sama juga sama dengan laki-laki yang lain. Sama seperti itu. Perempuan seperti itu juga. Perempuan sama perempuan, auratnya mana? Antara pusar sampai lutut. Tidak boleh buka. Oh, ini ibunya. Oh, ibunya. Ada mengatakan, tapi kan ibu ketika saya masih kecil itu kan dia membersihkan saya. Ya, kamu waktu itu kan kecil. Sekarang sudah balik ini, sudah mukallaf. Sebelumnya kamu belum bisa membersihkan diri kamu sendiri. Karena itu diperbolehkan. Untuk ibu kamu itu kan melihat aurat kamu. Kenapa? Karena dia membersihkan. Tapi sekarang kamu sudah balik, sudah ini masih. Dia mau mengatakan, itu ibu saya itu. Mungkin perempuan sama. Apa masalahnya? Perempuan sama perempuan. Juga ini kan ibu saya. Walaupun ibunya atau adiknya atau kakaknya sama, namanya haram. Terus itu membuka aurat itu kan hukumnya haram, berdosa orangnya. Jadi kata
futsal atau berenang itu ya harus sampai tutup. Iya, itu wajib ditutup. Cowok semua. Walaupun semuanya itu kan cowok semuanya atau bersaudara juga laki. Hah? Ya, hukumnya sama, haram. Berarti orang yang membuka aurat itu kan aurat itu ada dua kewajiban. Yang pertama, kewajiban orang yang membuka auratnya itu. Kewajiban orang sendiri itu apa? Wajib menutup aurat. Aurat mana? Tergantung orangnya. Berarti kalau laki-laki sama laki-laki harus menutup mana? Besar sampai lutut. Itu apa? Kewajiban setiap orang. Wajib ditutup. Kewajiban kedua, kewajiban orang lain. Orang ini tidak melakukan kewajibannya, membuka aurat. Boleh kita melihat? Tidak boleh. Tapi dia membuka auratnya. Itu dosa dia sendiri. Tapi kita boleh melihat? Tidak boleh. Hukumnya haram. Kalau definisi aurat dalam fikih itu apa? Ma yajib satruhu wa yahrumun nabaru ilaihi. Anggota tubuh yang wajib ditutup haram dilihat. Berarti orangnya pribadi itu kan wajib menutup aurat. Kewajiban orang lain haram melihat. Baik itu kan terbuka tidak sengaja atau orang itu kan sengaja membuka auratnya, tidak boleh kita melihat. Melihat auratnya sendiri itu kan boleh. Boleh kecuali namanya as-saw'ah. Aurat besar. Yaitu kan kemaluan depan belakang. Kecuali dalam keadaan darurat atau membutuhkan seperti membersihkan diri itu boleh. Tapi makruh kalau sering lihat itu. Ya, karena apa? Namanya itu kan dia bilang itu kan ya itu aurat saya, ya. Kamu melihat aurat kamu sendiri itu selain itu kan boleh, tapi kalau aurat ini kan kemaluan depan belakang itu kan jangan dilihat, selalu lihat kecuali dalam kebutuhan. Ada hajat itu, ada obatnya atau kan boleh. Selain itu kenapa? Takut hilang. Kata kita futsal gitu, kita menutup aurat, tapi kan teman-teman kita ada orang yang mungkin pakai sampai dan sebagainya. Dan tujuan kita mau main itu, saya masa. Main, jangan lihat dia itu kan artinya. Bukan artinya kamu, bukan artinya apa? Kamu melihat enggak, kamu lihat itu kan orangnya main. Tapi harus kita selalu itu mengajak teman-teman ini, ya, untuk apa? Ya mau main itu pakai celana panjang. Ya. Ya itu sampai di bawah lutut enggak masalah. Sudah selesai. Yang penting itu kan nutup aurat. Ya, ini masalah itu kan yang selalu itu kan tidak diperhatikan. Sampai saya lihat itu orang yang datang salat. Orang yang baik itu datang salat. Tapi ya bajunya ketat. Sujud terbuka. Sujud itu megang terus. Apa? Ya, pakai itu baju yang luas. Itu ketika kamu ruku atau sujud masih apa, walaupun bajunya tertarik masih nutup. Bukan hanya dipakai pas-pasan itu. Pas. Hanya ruku situ tadi itu kelihatan. Batal. Kalau dia tahu itu bahwasanya kalau dia ruku itu kan terbuka, salatnya batal. Karena kamu tahu bahwasanya aurat kamu terbuka. Dia tahu auratnya terbuka, salatnya batal. Kenapa? Karena kita yakin ketika orangnya sujud, pasti bajunya tertarik. Celananya tertarik, gamis itu atasnya itu kan tertarik. Berarti kalau gamisnya itu kan tidak panjang, berarti kan auratnya terbuka. Khususnya ya seperti zaman sekarang itu kan bajunya itu kan pas tuh. Hanya ada tambahan berapa 2 cm 3 cm. Sedikit. Hah? Yang penting nutup aurat. Berarti kan tertutup.
Udah tertutup, udah selesai. Ya. Nanti kan tertutup. Kalau perempuan itu kan tertutup auratnya udah cukup. Atau kalau orangnya, kalau seperti laki-laki itu kan biasa, kalau dia jalan itu tertutup. Tapi kalau masalahnya ketika ruku atau sujud kan terbuka. Kita bilang itu orangnya, kalau salat pakai sarung. Salahnya. Pakai sarung. Karena itu disediakan di masjid itu ada, alhamdulillah, pakai sarung. Kamu sudah baik itu kan berusaha, tinggalkan pekerjaannya, datang ke masjid. Itu bagus ini, tapi ada sedikit berapa senti itu yang bikin masalah, berapa senti. Kamu sudah datang 1 kilo, 1000 meter. Kamu jalan kaki 1000 meter, naik motor dari mana? Ya, yang membatalkan salat kamu itu bukan 1 kilo, hanya 5 senti aja. Harus usaha ini, yang 5 cm ini kan bagus sekali juga. Jangan 1 kilo itu kan batal karena gara-gara 5 cm aja. Masalahnya ngasih tahu. Ya. Ngasih tahu orang. Iya, dikasih tahu. Kalau langsung ini batas biasanya marah. Pasti kita nggak boleh. Salat kamu batal ini. Ya, orangnya terlihat, kalau dia peduli agamanya kan, kenapa orangnya terlihat? Iya kan. Dia nggak peduli, apa terlihat masuk lempeng. Ya, karena itu kan termasuk apa namanya kewajiban seperti yang sering memberikan ceramah di masjid, seperti khatib. Ya, khatib ini kamu melihat kesalahan terjadi seperti itu. Berarti khutbah berikutnya harus kamu bicara dengan kesalahan-kesalahan yang sering terjadi. Seperti itu. Apa faedahnya khutbah itu? Hanya dalamnya cerita ini harus orangnya datang ini untuk mendapat faedah. Ketika dia pulang ternyata dia ingat salah satu hukum atau kewajiban atau larangan. Mungkin dia sendiri melakukan itu, tapi dia sendiri tidak tahu bahwa itu kan salah. Maka kewajiban khatib menyampaikan seperti itu. Dalam khutbah itu keutamaan salat. Ya, orangnya datang di masjid untuk salat. Buat apa? Kita khutbah itu kan di mana? Di pasar. Di masjid orangnya salat. Alhamdulillah orangnya salat. Tapi harus kamu memperhatikan kesalahan-kesalahan yang terjadi dalam salat seperti itu. Oh, kesalahan apa yang terjadi? Ya, khutbah tentang itu. Bisa. Kalau misalkan ada ini, misalkan pemilu ini terus ada ustadz yang mempromosikan salah satu orang atau salah satu apa namanya calon itu boleh nggak tuh? Dia sebagai ustadz itu mempromosikan itu. Itu ijtihad dia sendiri. Ijtihad dia sendiri ya terserah. Kamu tidak boleh memaksa orang atau ijtihad kamu sendiri. Ya. Kamu milih yang kamu. Tapi kapasitas sebagai ustadz itu tidak digunakan untuk promosi. Lebih afdal itu yang namanya ustadz atau kiai atau siapa itu menghindari sifat seperti itu. Kenapa? Karena nanti kamu diarahkan. Sudah berarti masyarakat itu melihat kamu itu kan arahnya ke sana. Berarti hanya yang hadir di majelis kamu orang yang suka arah sana. Selesai. Berarti sifatnya seorang alim atau da'i itu sifatnya umum. Sifatnya umum. Kamu untuk semuanya. Dalam ceramahnya jangan menentukan, ini kan yang hanya menentukan yang wajib untuk masyarakat. Kewajiban masyarakat itu apa? Milih yang baik, terserah. Kamu pilihan kamu ditanyakan di akhirat nanti. Terserah kamu milih yang mana. Silakan. Itu pilihan kamu sendiri, silahkan kamu milih siapa yang kamu lihat itu dia yang baik. Udah selesai. Nah. Tapi kalau saya ini harus kamu melihat itu yang baik, itu menurut kamu. Yang lain itu kan melihat itu bukan seperti ini.